jalani, sesudah itu menjadi segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkannya hidup supaya kamu sampai pada masa dewasa. Kemudian kamu dibiarkan hidup lagi sampai tua. Di antara kamu diwafatkan sebelum itu. Kamu berbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan bahwa Allah menciptakan manusia dari berbagai tahap progresif pertumbuhan dan perkembangan. Dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu yang termasuk dari pembuahan sampai kematian. Tahapan yang terjadi dilewati manusia dalam pertumbuhan dan perkembangannya bukan terjadi karena faktor peluang atau kebetulan. Namun, ini merupakan sesuatu yang telah dirancang. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan ini. Salah satunya yaitu dalam surah Al-Furqan, yang artinya, dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan segalanya dengan ukuran-ukuran dengan serapi-rapinya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan manusia dalam perspektif ilmu alamiah modern. Manusia dalam perkembangan dunia modern saat ini sangat familiar dengan bidang kedokteran. Dalam bidang biologi, dalam bidang geografi, dan lainnya. Hal ini disebabkan manusia memfungsikan Al-Quran sebagai sumber spiritual, sebagai sumber hukum dan moral, sebagai sumber ilmu, kemudian sebagai sumber pengetahuan dan teknologi. Al-Quran juga sebagai pegangan hidup bagi manusia. Kemudian perubahan yang menyangkut material dan struktur fisiologis dipengaruhi oleh aspek yang saling berhubungan, yaitu yang pertama kondisi interaksi kepribadian, yang kedua usia dan mental, yang ketiga pola-pola pertumbuhan yang dipengaruhi oleh situasi tertentu, yang keempat adaptasi individu dan lingkungannya. Terima kasih. Cuman itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.